Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi hidayatihi yahtadud dhalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu output dari diwajibkannya ibadah puasa yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yaitu agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan berbicara tentang takwa itu sendiri, ada banyak indikator yang bisa menjadi ukuran sejauh mana pencapaian ketakwaan yang kita dapatkan. Tapi setidaknya dari banyaknya indikator-indikator yang disebutkan di dalam Al-Quran, itu bermuara kepada dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi ilahiyah, dimensi ketuhanan, dimensi hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kadangkala disebut juga dengan istilah hablum minallah. Kemudian dimensi yang kedua adalah dari ketakwaan itu sendiri adalah dimensi insaniyah, dimensi antara hubungan manusia dengan sesama manusia dan juga alam sekitarnya, yang kadangkala juga diistilahkan dengan hablum minan nas. Dimensi yang pertama kita bisa temukan ayat-ayatnya yaitu di surah Al-Baqarah di ayat yang ketiga, setelah sebelumnya Allah membuka dengan al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang dipotong, potongan-potongan huruf dengan alif lam mim, kemudian berbicara tentang Al-Quran bahwa Al-Quran itulah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu ayat setelahnya sebagai tafsirnya, maka Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Siapa orang yang bertakwa? Yaitu orang yang meyakini akan perkara yang gaib. Perkara yang gaib itu meliputi Allah, malaikat, balasan surga dan neraka, adanya nanti yaumul ba'si, hari kebangkitan, yaumul mahsyar, hari dikumpulkan manusia di suatu padang yang luas, kemudian adanya mizan, timbangan, adanya sirat, adanya jembatan yang harus dilewati. Itu adalah perkara-perkara yang gaib. Dan orang-orang yang bertakwa meyakini akan itu semua, walaupun dia tidak pernah menyaksikan dengan kepalanya secara langsung, dengan matanya secara langsung, tapi itu yakini karena itu adalah berdasarkan apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran. Kemudian orang yang bertakwa dari dimensi ilahiyahnya adalah wa yuqimunas sholah, orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Orang-orang yang menjaga sholatnya, menjaga kualitas sholatnya, semakin khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di surah Al-Mu'minun, ciri orang-orang yang beriman adalah alladzina hum an sholatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang senantiasa menjaga kualitas sholatnya. Singkatnya, ini adalah dimensi ilahiyah yang dibangun oleh orang-orang yang bertakwa, agar semakin dekat kepada Allah, agar semakin khusyuk, agar meningkat dan berkualitas khusyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dimensi insaniyah, dimensi hubungan antara manusia dengan sesama manusianya. Ini bisa kita lihat ya, ciri orang yang bertakwa dari dimensi insaniyah ini ada di surat Ali Imran ayat 134. Ya, setelah sebelumnya kita diperintahkan untuk bersegera menuju ampunan Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, kemudian juga bersegera untuk meraih surga yang seluas langit dan bumi. Semuanya itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Kembali kita menemukan tafsir ayatnya, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa punya sifat empati kepada sesamanya. Dengan cara apa? Menginfakkan hartanya, baik di saat senang ataupun di saat sempit. Di saat sedang banyak uang, dia tetap berinfak. Di saat dia sedang kesulitan ekonomi, juga dia masih menyempatkan, ya, menyisihkan hartanya untuk berinfak sebagai kepedulian terhadap sesama. Dan orang yang bertakwa juga adalah orang yang mampu menahan emosinya, menahan amarahnya. Wal kadziminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Kata al-kazimin adalah orang bagi mereka yang sebenarnya mampu melampiaskan, tetapi itu semua ditahan karena takutnya kepada Allah, karena takwanya kepada Allah. Dan sebaliknya, wal afina anin nas, dia menyebarkan maaf kepada orang-orang yang bersalah kepada dirinya.
Sahabat-sahabat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua dimensi antara ilahiyah dan insaniyah ini adalah satu kesatuan yang saling melengkapi. Ibaratnya dua sisi mata uang yang kalau salah satunya hilang maka tidak akan sempurna. Kesempurnaan ketakwaan seseorang itu bagaimana dia memadukan antara dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyahnya, antara kesolehan individu dengan kesolehan sosialnya. Maka kalau kita bisa kita perhatikan kembali hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa ada orang-orang yang salah kaprah memaknai ketakwaan dengan hanya sekedar membangun hubungannya dengan Allah, tetapi dia abai terhadap hubungannya dengan sesama manusia. Ada satu hadis ya bahwa ada nanti manusia-manusia yang rugi, manusia-manusia yang bangkrut. Siapa orang-orang yang bangkrut tersebut? Kata Rasulullah, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya nanti di kalangan umatku ada kelompok yang muflis, kelompok yang bangkrut. Siapa? Man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin. Dia datang pada hari kiamat di hadapan Allah dengan membawa pahala solatnya, dengan pahala zakatnya. Wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza. Dia juga di saat yang sama membawa dosa, menzalimi si anu, kemudian memukul si anu, mencaci si anu, mengambil harta yang bukan miliknya, milik dari si anu, ya. Maka akhirnya diambillah kebaikan-kebaikannya, pahala sholatnya, pahala zakatnya untuk menutupi kesalahannya kepada orang-orang yang dia zalimi, ya. Setelah semuanya pahala-pahala kebaikannya diambil oleh Allah untuk menutupi kesalahannya kepada korbannya, di sementara kesalahannya masih tersisa dan pahalanya sudah habis, maka diambillah kesalahan dari sang korban tersebut dan ditimpakan kepada dirinya. Lalu akhirnya dia diseret ke neraka. Pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala-pahala umroh dan hajinya, ternyata itu semua habis, tergerus oleh keburukan-keburukannya, oleh kezaliman-kezaliman yang tidak dia sadari. Yang pada akhirnya ini menjerumuskan ke dalam neraka. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna fulanah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan tusolil lail, dia pada malam hari itu sholat tahajudnya luar biasa. Watasumun nahar, di siang harinya dia senantiasa melakukan puasa. Ya. Tetapi wafi lisaniha syai'un tu'jijironaha, tapi dia punya lisan yang sering dia gunakan untuk menyakiti tetangganya. Lisannya senantiasa menghina tetangganya, lisannya senantiasa mencaci tetangganya, lisannya senantiasa merendahkan tetangganya. Apa jawab Rasulullah? Qala la khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Hiya finnar, justru dia ada dalam neraka. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah menafikan kebaikannya, sholat malamnya, kemudian puasanya di siang hari, hanya karena dia tidak mampu menjaga lisannya. Artinya apa? Ini ada hubungan yang sangat erat sekali antara dimensi ketakwaan, dimensi ilahiyah dengan dimensi insaniyah. Tidak boleh diabaikan. Kedua-duanya harus saling berpadu, harus saling melengkapi. Itulah sebabnya, ya, di hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan hubungan antara keimanan seseorang dengan Allah, terhadap Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, Rasulullah mengindikasikan, yaitu orang yang mampu menjaga ucapannya. Yang kedua adalah orang yang senantiasa memuliakan tamunya. Dan yang ketiga adalah orang yang memuliakan tetangganya. Ketiga-tiganya adalah dimensi insaniyah, hubungan kita dengan sesama manusia. Maka itu artinya bahwa kesempurnaan ataupun kesempurnaan ketakwaan kita itu diukur sejauh mana kita mampu mengaplikasikan kebaikan-kebaikan kita kepada sesama manusia, termasuk kepada lingkungan. Ya, ada seseorang yang diazab oleh Allah dikarenakan dia menyakiti seekor kucing walaupun dia suka sholat, walaupun dia suka puasa. Oleh karena itu, mari melalui ibadah puasa kita tumbuhkan ketakwaan dari aspek dimensi ilahiyah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita aplikasikan, kita sebarkan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama manusia. Khairun nas man anfa'hum linnas, karena sesungguhnya manusia yang terbaik adalah manusia yang mampu menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama manusia. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.